mau gambar apa? Gambar apa? Ikan paus. Ikan paus. Coba Tete Ufa bisa gambar ikan paus nggak buat adiknya? Bisa. Oke. Kalau Jack, kalau menurut Jack ini apa, gambar apa coba? Kelinci. Kelinci. Oh, dia suka kelinci? Suka. Kalau kelinci itu bahasa Inggrisnya apa ya? Rabbit. Rabbit. Oke. Wah, bagus sekali ikan hiunya loh. Bagus sekali ikan hiunya. Kita betul ikan hiu. Ikan hiu itu udah ikan hiunya. Tuh lihat. Itu betul. Waalaikumsalam. Mbak Yanti. Silakan hadir Mbak. Gimana? Apa kabar Mbak? Tuh Tante Yanti. Salim dong Mbak Tante Yanti. Salim dulu. Ya. Ayo, Ufa, salim juga. Siapa namanya? Siapa namanya? Jian. Oh, Jian. Apa namanya? Bapaknya? Upa. Upa. Yuk kita tambah lagi. Lagi belajar ya Mbak? Iya, ini namanya nemenin anak-anak kan, karena kan lagi daring nih. Jadi kita ini sebagai orang tua itu diminta lebih banyak lagi waktunya menemani anak-anak kan. Biasanya kan kita nggak terlalu lama dan deket sama anak-anak. Tapi semenjak kita pandemi ini, ya mau tidak mau ya, karena namanya memang pembelajaran di rumah. Jadi kita harus banyak terlibat dengan anak-anak. Dan sepertinya banyak sekali sih hikmahnya ya ketika pandemi ini menemani anak-anak belajar. Kita lebih dekat sama anak-anak, lebih care, anak-anak juga lebih dekat dengan kita. Jadi kedekatan emosi itu benar-benar terjadi dan terjalin beda dibanding sebelumnya. Kalau saya sih seperti itu, iya. Kemudian peran-perannya apa nih Mbak selama mendampingi anak-anak? Peran kita ya sebagai orang tua tentunya sangat besar ya, dibutuhkan peran kita sebagai orang tua, apalagi seorang ibu ya. Ibu itu kan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi sangat betul-betul diharapkan kebersamaan kita bersama anak-anak. Dan tentunya ini dibutuhkan betul ya kerjasama dari orang tua untuk menemani anak dalam pembelajaran ini. Karena sebenarnya ketika pembelajaran itu bukan hanya sebatas ilmu pengetahuan, tapi ada emosi juga di situ, ada kedekatan, ada akhlak gitu kan, kita ajarkan bukan hanya sebatas keilmuan, tapi juga ada yang saat tadi saya bilang, ada kedekatan emosi dengan membangun budi pekerti, bagaimana kita bisa mengajarkan hal-hal yang baik sambil kita belajar begini. Kalau kita ajarkan udah baca bismillah belum belajarnya, jadi kita masukkan juga nilai-nilai seperti itu kan, sangat dibutuhkan ya. Ini sebenarnya kalau memang kita tidak biasa memang agak kaget sih. Jadi ini dibutuhkan kemampuan beradaptasi dengan sesuatu yang tidak kita lakukan biasanya. Iya, kalau boleh tahu tips-tipsnya apa nih? Oh ya, kalau tips-tipsnya itu kalau dalam menghadapi masa pandemi pembelajaran ini dengan anak-anak, satu adalah pertama akidah ya. Jadi betul kita diperkuat dengan akidah. Karena kalau kita nggak kuat akidah, tentu yang ada hanya keluhan. Jadi bukan solusi, tapi yang ada keluhan, dan itu tidak memecahkan masalah, malah menambah masalah. Kalau kita pengen tahu akidah orang ini sebenarnya bagus atau enggak, lihat aja cara dia menghadapi atau menerima saat pandemi ini. Kalau misalkan dia bisa having fun, oh berarti memang dia menerima dan bersyukur atas apa yang sudah digariskan oleh Allah kan. Yang kedua adalah tentunya dari akidah tentu berimplikasi kepada akhlak. Nah, jadi bagaimana dengan akhlak ini adalah melahirkan sifat-sifat sabar, sifat-sifat ikhlas, ya kan? Karena tentu saja mungkin yang tidak biasa kita lakukan di rumah, misalkan tentu dibutuhkan kesabaran, ya kan? Keikhlasan kita menerima takdir Allah, karena takdir Allah itu ada takdir baik, ada takdir buruk seperti itu. Jadi kita harus ikhlas dengan sabar, ikhlas tentu yang akan melahirkan lagi rasa gembira. Dan gembira itu ada singkatannya loh. Wah, apa nih? Iya, G itu artinya gerak. Jadi walaupun pandemi ini kita nggak boleh rebahan ya. Katanya kan saya lagi berbahan tuh, terus mager, itu nggak boleh sebenarnya. Kalau masih muda aja udah mager, apalagi kalau udah tua, wah tambah nggak karu-karuan kan. Jadi harus banyak bergerak kita.
Tadi aja kita sebelum belajar kita senam dulu ya Dek ya kan? Kita senam dulu supaya apa ya, segar lah, supaya kita itu punya semangat. Lalu yang kedua itu G kan gembira, E-nya itu adalah emosi cerdas. Jadi bagaimana kita menyikapi ini dengan sesuatu yang positif, ya kan? Yang tadi saya bilang kalau ketika pandemi ini kita syukuri, jadi kita kedekatan dengan anak itu apa ya, semakin baik. Ini kita having fun gitu, nggak beban. Terus M-nya itu makan minum. Jadi makan minum kita itu lebih terjaga sekarang ya, nggak boleh sembarangan, harus cuci tangan, seperti itu. Dan B kan gembira, beribadah otomatis dengan ujian yang Allah berikan seperti ini, harusnya kita itu lebih mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ibadah kita. Dan yang selanjutnya gembira, itu ada rukun. Nah, otomatis dengan ibadah yang baik akan melahirkan kerukunan di antara keluarga kita. Ya, implikasi dari ibadah kita sendiri, kita harus rukun dengan keluarga, baik itu suami istri, ayah ibunda, dan anak-anak semuanya. Dan yang terakhir aktif. Jadi seperti yang tadi, jadi walaupun kita pandemi, kita tetap aktif berkarya, tidak menyurutkan karena pandemi udahlah jadi sebenarnya malas. Itu sesuatu yang sangat tidak dianjurkan ya. Itu malah menyebabkan stres. Dengan stres nanti malah mengurangi imun kita, malah menjadilah kita sakit dan tidak bisa menikmati saat pandemi ini. Sesungguhnya Allah itu kan tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan kita kan. Seperti dalam surat Al-Baqarah itu yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesungguhnya Allah tidak menguji hambanya di luar batas kemampuannya gitu. Dan kalau kita sekarang tidak suka dengan pandemi ini, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal di situ baik, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal dia tidak baik ya. Jadi sebenarnya kita selalu husnuzon gitu sama Allah gitu, sama apapun yang Allah gariskan kepada kita, itu yang terbaik. Itu aja Mbak Yanti. Ngomong Mbak Yanti sudah berkeluarga atau belum ya? Nah, pas deh. Jadi ini bisa menjadi tips atau gambaran Mbak Yanti bagaimana nanti Mbak Yanti menemani putra-putrinya besok di rumah tangga. Seperti inilah Mbak Yanti menikmati kebersamaan dengan buah hati tercinta seperti ini. Kalau Ufa senang belajar sama Umi atau belajar sama Bu Guru ke sekolah gimana? Sama Umi ya. Wah, ini dia nih, kelamaan pandemi jadi lengket ya. Jadi saya harus besok kalau di sekolah harus betul-betul mengembalikannya perlahan-lahan supaya dia nggak kaget ya. Jadi mungkin nanti ada kita bertahap. Jadi karena beliau sudah lama dengan kita, beliau malah menikmati gitu. Seperti itu. Bagus sekali. Lihat ikan pausnya udah jadi tuh. Tete Ufa udah jadi buat ikan pausnya ya. Bagus sekali. Ya, bagus. Alhamdulillah ya. Keren Tete Ufa. Terus dulu dong, selamat. Yeay. Artinya. Bilang apa? Sampai kasih bilang apa? Terima? Coba lihat tuh ikan pausnya sudah jadi. Terima kasih Tete. Iya. Terima kasih. Sama-sama Mbak Yanti. Iya, sama-sama. Makasih ya Mbak Yanti.